Saudari-saudari yang terkasih, mari kita membuka lanjutan refleksi kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua manusia mencapai keselamatan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Refleksi kami hari ini akan mengambil tema tentang pewartaan iman akan Kristus yang nyata melalui karya kerasulan kami. Kami mohon, berilah kami kekuatan untuk terus bersemangat dalam mewartakan kebenaran-Mu melalui karya perutusan kami di setiap komunitas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa dan Saudari-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi. Kita lanjutkan permenungan kita dengan tema pewartaan iman akan Kristus. Untuk tema ini kita akan ambil dari Konstitusi artikel 201 sampai dengan 227. Karena kita memiliki spiritualitas Bunda Maria, maka kehadiran kita hadir sebagai pewarta, dan kita belajar dari Bunda Maria. Kita bersedia diutus kemana saja untuk merasul dan menjadi pewarta tentang kerajaan Allah melalui perutusan dan pola hidup kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar tidak ragu untuk mewartakan Kristus yang disalibkan, sebab kebangkitannya tidak pernah terlepas dari sengsara dan wafatnya di kayu salib. 1 Korintus bab 1 ayat 23. Kenapa kita harus mewartakan kerajaan Allah? Karena semua orang harus selamat. Dan pesan pewartaan yang perlu disampaikan sehubungan dengan Kristus yang disalibkan adalah melalui kurban salibnya itu, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dunia tempat kita tinggal saat ini dipenuhi dengan begitu banyak tipu daya, sehingga banyak orang yang terseret masuk ke dalamnya. Rasul Yohanes mengatakan, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Yohanes bab 3 ayat 19. Dalam dunia kita saat ini, kita melihat bahwa dunia itu penuh dengan bahaya dalam tanda kutip. Dan bahaya yang paling besar yang dihadapi oleh dunia modern zaman ini adalah modernisme dan sekularisme. Dua hal ini menjadi fokus pembahasan dalam musyawarah umum 7 kongregasi kita 5 tahun lalu, yang mengambil tema membenahi jati diri religius PRR di tengah zaman yang semakin sekular. Apa itu modernisme? Modernisme oleh Paus Pius X disebut sebagai sintesis dari semua bid'ah atau gabungan dari semua ajaran sesat. Ini dapat kita lihat dalam Pascendi Dominici Regis nomor 39. Pernyataan ini kemudian ditegaskan lagi oleh Paus Benediktus ke-16 dalam ensikliknya Ad Beatissimi Apostolorum nomor 25. Modernisme ingin menghilangkan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan dari seluruh sendi kehidupan. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi modernisme. 3 prinsip dasar dalam modernisme. Yang pertama, prinsip emansipasi yang menghendaki kebebasan ilmu pengetahuan, tata negara, hati nurani, dan terpisah dari gereja. Yang kedua, modernisme menganut prinsip perubahan yang mempercayai bahwa satu-satunya yang statis di dunia ini adalah perubahan dan menolak sesuatu yang tetap, sesuatu yang terstruktur, yang pada akhirnya akan melawan otoritas gereja karena dipandang sebagai organisasi yang terlalu kaku dan terstruktur. Lalu prinsip yang ketiga dalam modernisme yaitu prinsip rekonsiliasi yang mencoba untuk menyatukan semua perbedaan berdasarkan perasaan hati. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi doktrin-doktrin dan kebenaran-kebenaran absolut
karena doktrin-doktrin hanyalah memecah belah rekonsiliasi. Yang berikut sekularisme. Sekularisme sendiri itu artinya suatu prinsip yang hanya menaruh perhatian pada hal-hal yang dialami di dunia ini saja. Artinya, paham ini memisahkan diri dari agama yang mengajarkan kehidupan kekal. Prinsip dari pengajaran ini adalah yang pertama, meningkatkan kehidupan ini dengan hal-hal yang material saja. Belanja yang banyak, punya uang yang banyak, barang yang banyak, rumah yang mewah, segala sesuatu yang berkaitan dengan material itu menjadi sasaran utama mereka yang hidup dalam sekularisme ini. Lalu yang kedua, sekularisme menjadikan ilmu pengetahuan untuk menjawab segala sesuatu. Bagi orang-orang yang menganut paham ini, mereka mengandalkan pengetahuan yang mereka miliki, bersekolah setingginya, dan segala sesuatu dianalisa berdasarkan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sekularisme berfokus untuk melakukan kebaikan untuk dunia ini saja. Tidak ada sesuatu yang mau dikejar di dunia akhirat. Bagi mereka yang menganut paham ini, yang mereka kejar adalah yang penting mereka bahagia di dunia, tanpa berpikir mau mengorbankan siapa, mengorbankan apa. Yang penting mereka itu bahagia. Prinsip di atas pada akhirnya akan menghasilkan materialisme, karena fokus dari prinsip sekularisme ini adalah meningkatkan kehidupan dengan hal-hal material, dan kehidupan hanya dilihat sebagai apa yang dialami di dunia ini. Ini tentu berbeda dengan keyakinan kita sebagai orang beriman, apalagi hidup religius, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan membawa kita pada suatu kehidupan yang membahagiakan di dunia akhirat nanti. Pengaruh dari dua paham besar ini, modernisme dan sekularisme, akan menciptakan pemisahan antara iman dan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka yang menganut dua paham ini, mereka tidak peduli dengan iman. Yang mereka ingat, mereka pikirkan adalah bagaimana mereka hidup. Bukan mereka pentingkan tentang agama atau kepercayaan atau pemikiran yang berkaitan dengan keselamatan, tetapi yang mereka ingat adalah bagaimana mereka hidup mewah di zaman ini. Ada sebagian umat Katolik, kalau kita lebih jeli, yang mengaku diri Katolik. Kadang-kadang dalam hidup paroki kita bisa lihat, atau hidup berjemaat kita bisa lihat, mereka mengaku sebagai Katolik, namun dalam hidupnya tidak mencerminkan bahwa mereka itu orang-orang Katolik yang mengenal Tuhan dan telah diselamatkan. Bisa saja mereka punya pemahaman atau menganut paham sekularisme ini. Yohanes Paulus II menyebut kelompok orang-orang yang menganut paham-paham ini sebagai practical atheism, karena mereka hidup seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Mereka menolak adanya kebenaran absolut dan menganggap berbagai pandangan di dunia ini, bahkan yang bertentangan dengan ajaran Kristus sekalipun, atau sebagai sama-sama benar. Ini disebut relativisme. Dalam dunia digital zaman ini, iman seolah-olah hanyalah urusan hari Minggu. Hari Minggu ke gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu bukan orang beriman, jadi iman mereka ditentukan oleh hari Minggu. Kalau mungkin saja, kalau tidak ada hari Minggu, mungkin kita tidak tahu apakah mereka ke gereja atau tidak. Karena dalam kehidupan selanjutnya, mereka akan bisa saja terjerumus dalam pornografi, dalam internet, yang bagi mereka bukan dosa. Lalu, ini menjadi tantangan besar bagi kita dalam berkarya, dalam mewartakan tentang Kristus. Pewartaan kita zaman ini menghadapi dengan dua paham besar ini. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita buat
sebagai bentuk pewartaan kita untuk membantu orang-orang yang terlibat atau memiliki menganut paham ini untuk mengenal Kristus. Salah satu pewartaan di zaman ini yang kita kenal adalah pewartaan digital. Dalam salah satu dokumen instruksi pastoral yang dikeluarkan oleh Pontificum Concilium tentang komunikasi sosial, dijabarkan tentang pentingnya komunikasi di dalam gereja, karena sesungguhnya hal ini mengambil model dari komunikasi yang terjadi di dalam pribadi Allah Trinitas. Komunikasi Allah Tritunggal menjadi hal yang perlu dihadirkan di tengah kehidupan manusia zaman ini melalui komunikasi sosial, dan orang-orang yang terlibat di dalam media ini mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan keselarasan antara teladan yang dicontohkan dan pelaksanaannya di lapangan, agar para pembaca atau para pendengar dapat melihat hubungan antara keduanya. Artinya, kabar gembira tentang Yesus yang mereka wartakan atau yang dikomunikasikan melalui media, kasih Allah yang dikomunikasikan lewat media, disampaikan di dalam Kristus dan dipahami sebagai penyampaian kasih. Dengan pewartaan kita di era digital ini, kita sebenarnya sudah menjawab tanda-tanda zaman. Dan berkaitan dengan tanda-tanda zaman ini, para bapak gereja telah membaca situasi ini sebelumnya. Gereja Katolik mempunyai perhatian khusus terhadap media komunikasi sosial karena dianggap bahwa dunia akan semakin modern, dunia akan semakin menawarkan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada ajaran gereja yang kaku. Karena itu, gereja membaca tanda-tanda itu dan menyiapkan diri untuk menghadapi itu. Misalnya melalui himbauan Paus Pius XII pada tahun 1957 menekankan pentingnya media, baik radio, televisi, film, untuk dapat digunakan dalam mengekspresikan kebenaran. Lalu Paus Paulus ke-6 di tahun 1971 mengatakan bahwa gereja melihat media sebagai karunia Tuhan yang dapat dipergunakan manusia sebagai alat untuk persatuan di dalam persaudaraan dan juga sebagai alat agar manusia dapat menanggapi warta keselamatan. Dokumen ini dikenal dengan nama Communio et Progressio, artikel 2. Media modern dapat menawarkan cara-cara baru untuk menghadapkan manusia dengan pesan Injil. Dan karena gereja membaca situasi ini, gereja merasa bersalah bila tidak bisa menggunakan media untuk mewartakan Kristus kepada dunia. Konsili Vatikan II dalam dekret konsili tentang media komunikasi sosial Inter Mirifica menegaskan bahwa media sosial dalam memberikan kontribusi kepada umat manusia dan gereja dapat menggunakannya sebagai media untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Ini kemudian ditegaskan lagi oleh Yohanes Paulus II bahwa gereja belumlah cukup untuk menggunakan media sekedar untuk menyebarkan pesan Injil dan ajaran otentik gereja. Namun juga gereja perlu mengintegrasikan pesan Injil ke dalam kebudayaan baru yang diciptakan oleh komunikasi modern. Itu ada dalam Redemptoris Missio artikel 37. Kemudian melalui Paus Benediktus ke-16, Paus menyerukan agar umat Katolik secara khusus kaum muda menggunakan media digital dalam memberitakan kabar gembira, yaitu Tuhan yang telah menjadi manusia, yang menderita, wafat, dan bangkit
untuk menyelamatkan manusia. Bertolak dari gambaran umum tentang dunia, himbauan gereja melalui bapak-bapak gereja, para paus kita boleh melihat pewartaan kita sebagai satu kongregasi, pewartaan PRR. Wajah dunia yang digambarkan tadi dan diantisipasi oleh gereja melalui magisterium dan para pemimpin gereja menjadi ladang karya kita saat ini. Kerasulan kita ada di tengah modernisme dan sekularisme. Kita berusaha untuk mengenal Allah dalam situasi dunia zaman ini yang mementingkan materi, segala sesuatu bisa dibeli, segala sesuatu bisa diadakan, dan kurang mementingkan kehidupan sebagai seorang beriman. Apalagi saat ini, di era pandemi ini, kita diminta untuk tetap berasul dan melayani orang lain dalam situasi yang mematikan ini. Kita diminta untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan tentang Kristus yang tersalib dan bangkit dalam situasi modernisme, sekularisme, dan pandemi ini. Menghadapi situasi ini, sebagai orang-orang yang berguru kepada Bunda Maria, yang menganut spiritualitas Bunda Maria, kita berusaha untuk menghayati semangat kontemplasi Maria dalam aksi. Kita berkontemplasi dalam situasi kita saat ini, sambil terus beraksi untuk mewartakan karya keselamatan melalui perutusan kita masing-masing, entah di sekolah, di rumah sakit, di komunitas, ataupun sebagai suster student. Ini dapat kita baca juga dalam konstitusi artikel 214 untuk meneguhkan pelayanan kita, berkontemplasi dalam aksi. Sebagai PRR, pelayanan kita haruslah menjawab kebutuhan zaman, demikian cita-cita pendiri yang menjadi semangat dalam pelayanan kita. Kita saat ini merasul di era pandemi ini, kita melayani dengan menjawab kebutuhan umat di era pandemi ini dengan segala tuntutannya dan juga risikonya. Kunjungan keluarga misalnya yang selama ini kita jalankan dengan begitu bebas, tidak bisa kita jalankan karena situasi pandemi ini. Ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita harus mendampingi murid-murid kalau mereka suster-suster yang berkarya di bidang pendidikan atau suster-suster yang berkarya di bidang kesehatan, bagaimana harus menangani pasien dalam situasi pandemi yang mematikan sekaligus menakutkan ini. Para saudari yang terkasih, situasi dunia, kerasulan kita, dan penghayatan kita akan spiritualitas kita sebagai kongregasi Maria, tentu saja kita sedang menghadapi suatu tantangan yang sangat besar di era ini. Oleh karena itu, sebagai bahan refleksi kita pada sesi ini, kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing, bagaimana kita menghayati perutusan kita di zaman ini. Kita dapat merefleksikannya dengan melihat situasi nyata dalam kongregasi akhir-akhir ini dan memaknainya secara pribadi. Apakah kita juga terpengaruh dengan pola hidup mereka yang menganut paham modernisme dan sekularisme? Bila kita menemukan ada pengaruh-pengaruh atau bibit-bibit sekularisme dan modernisme telah merasuk kongregasi kita atau bisa saja diri kita masing-masing, kita boleh bertanya apa bentuk pertobatan paling nyata yang akan kita buat melihat situasi nyata dunia zaman ini. Pertobatan kita berkaitan dengan paham modernisme yang cukup berpengaruh, sekularisme yang lebih mementingkan materi, dan era digital yang segala sesuatu bisa ditonton, bisa dilihat oleh semua orang. Para saudari yang terkasih, kita refleksikan ini, pengalaman kita,
menghadapi dunia zaman ini dengan segala tuntutannya yang berisiko, sambil kita tetap menghayati hidup kita sebagai suster PRR yang mengambil spiritualitas Maria hamba Allah. Selamat berefleksi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bunda Maria Ratu Rosari menyertai kita semua. Nyanyikan namamu Maria, di hitamnya hati bernoda. Engkau yang berlimpah-limpah rahmat, putih hati seputih mega. Semoga Bunda Maria doakan langkah hidup kami. Semoga Bunda Maria doakan langkah hidup kami. Nyanyikan namamu